Beginilah cara mengatasi Honda CR-V dengan trouble setir tidak stabil dan ada suara klutuk-klutuk saat jalan rusak. Belum menonton? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mekanik Muda, tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda, stories and tutorials. Welcome to channel Mekanik Muda tempat story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Mekanik Muda. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang Honda CR-V dengan kendala atau trouble setir tidak stabil ketika berjalan dan ada suara klutuk-klutuk ketika di jalan yang rusak. Langkah pertama untuk mengetahui sumber masalahnya, kita goyang-goyangkan bagian piringan atau roda. Perhatikan seperti tanda panah yang ada pada video. Ketika kita goyang-goyangkan terlihat setir naik turun. Itu tandanya bagian bos setir EPS yang bermasalah atau electric power steering. Dan ini cara lengkap pembongkaran EPS pada Honda CR-V. Setelah kita melakukan pembongkaran bagian-bagian EPS, dan ini bentuk bos setir pada Honda CR-V setelah kita bongkar terlihat hancur. Ini yang menyebabkan bunyi klutuk-klutuk atau setir tidak stabil karena setir naik turun. Setelah kita keluarkan semua bos setir dan ternyata bos setir sudah pernah diakalin dengan cara diganjel menggunakan seal tip. Cara ini dijamin tidak akan bertahan lama kecuali diganti dengan bos setir yang baru. Ini bentuk bos setir yang baru. Sebelum kita pasang, kita coba terlebih dahulu masukkan ke setir dengan tujuan melihat apakah longgar atau tidak ketika kita masukkan ke setir. Sebelum kita memasangkan bos setir yang baru, kita keluarkan dulu pengunci bos setir. Ini bentuk pengunci bos setir. Setelah pengunci bos setir sudah dikeluarkan, kemudian kita pasangkan bos setir yang baru. Dan sebelum kita pasangkan bos setir, sebaiknya kita lumasin terlebih dahulu menggunakan stemplet atau grease.
Dalam pemasangan bos setir itu harus pas kedudukannya. Kemudian setelah bos setir sudah dipasang, langkah selanjutnya kita pasangkan kembali pengunci bos setir atau kancingan dengan tujuan supaya bos setir tidak keluar. Masukkan pengunci bos setir dengan cara kita getok supaya pengunci bos setir benar-benar masuk. Setelah bos setir dan pengunci bos setir sudah dipasang, kemudian kita masukkan asetir. Sebelum kita memasukkan asetir, sebaiknya kita olesi menggunakan stempet atau dilumasin terlebih dahulu. Sebaiknya kita cek terlebih dahulu setelah asetir sudah terpasang dengan cara kita goyang-goyangkan naik turun. Apakah asetir naik turun atau tidak setelah kita mengganti bos setir yang baru. Cara ini bertujuan supaya asetir tidak goyang setelah kita mengganti bos setir yang baru. Kemudian kita lumasi bagian torki sensor dengan dikasih stemplet sebelum kita pasangkan kembali. Lumasi bagian-bagian yang bergesekan menggunakan stemplet atau grease dengan tujuan supaya tidak cacat ketika bekerja. Karena apabila tidak dikasih pelumasan menggunakan stemplet, sudah dipastikan umur EPS tidak akan lama karena ketika setir bekerja terjadi gesekan antara satu dengan yang lain tanpa adanya pelumasan. Sedikit cerita pada kasus kali ini, kita harus memperhatikan benar-benar bagian mana yang goyang ketika kita goyangkan bagian roda atau piringan cakram, karena bentuk posisi seperti ini terlihat juga seperti bagian reken yang bermasalah ketika kita goyang-goyangkan roda atau piringan. Maka dari itu kita harus benar-benar melihat bagian mana yang bermasalah atau rusak. Selanjutnya kita kencangkan bagian torki sensor menggunakan kunci shock 10. Kemudian kita olesi atau lumasi seperti biasa bagian ujung as pinion setir yang terdapat kelahar. Setelah kita lumasi, kemudian kita pasangkan urut kembali dan kita kencangkan menggunakan kunci shock 17. Setelah kita selesai kencangkan, dan jangan lupa kita tutup kembali. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci shock 30.
Sekian dan terima kasih tutorial pada sore hari ini mengatasi Honda CR-V dengan kendala atau trouble. Setir tidak stabil dan ada suara klutuk-klutuk saat jalan rusak. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam tutorial, baik cara bekerja ataupun cara berbahasa. Juga kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar, karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih.